Baik, semangat pagi Sobat Indonesia. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Sukiyatno atau Mr. B, jaga gawang TOEFL Grammar Indonesia. Ini adalah video ke-6, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pola kalimat keempat, yaitu Sentences with Adjective Clause. Nah, jika Anda lupa, ada baiknya menengok sejenak video ke-6 yang membahas Sentences with Adjective Clause bagian pertama. So, inilah bagian kedua dari Sentences with Adjective Clauses. Saya ucapkan selamat bergabung kembali dengan TOEFL Grammar Indonesia. Selamat datang kembali di Mr. B Channel. Kita mulai dengan reminder. Program pembelajaran ini dibuat untuk sobat yang bermaksud untuk mengambil tes TOEFL ITP atau PBT untuk yang pertama mengikuti seleksi CPNS atau ASN sekarang. Kedua, memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sebelum Anda mengambil ujian akhir. Yang ketiga, mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi untuk jenjang dan program tertentu. Yang keempat, untuk kegunaan syarat sertifikasi dosen atau guru. Kelima, mengikuti seleksi karyawan swasta atau BUMN, serta keperluan-keperluan lainnya. Thus, program pembelajaran ini tidak dibuat untuk sobat yang bermaksud mengambil tes TOEFL IPT karena perbedaan sistematika. Kita preview dengan dua contoh kalimat. Kalimat yang pertama, the human factors which cause blood are apparent. Kalimat ini sesungguhnya adalah hasil penggabungan dua kalimat, yaitu the human factors are apparent dan they cause blood. The human factors are apparent, they cause blood digabung menjadi human factors which cause blood are apparent. Yang kedua, the police arrested the guys who provoked the riot. Ini pun adalah gabungan dari dua kalimat, yaitu the police arrested the guys dan they provoked the riot. They merujuk kepada the guys. Kita lihat unsur-unsur apa saja yang terdapat pada kalimat-kalimat ini. Yang pertama, the human factors which cause blood are apparent. Kita punya the human factors sebagai subjek dan are sebagai verb. The human factors are apparent. Di tengah-tengahnya ada adjective clause, klausa kata sifat yang memberi keterangan tentang human factors, which cause blood terdiri dari which, connector merangkap subjek, cause, verb. So, susunannya adalah subjek, human factors, connector merangkap subjek, which, cause, verb, dan are verb. Contoh kedua, the police arrested the guys who provoked the riot. Kita punya the police sebagai subjek, arrested sebagai verb, kemudian ada yang warna hijau, yaitu adjective clause, terdiri dari who sebagai connector merangkap subjek dan provoke verb. Ya, demikian susunannya. Subject verb, connector subjek, verb. So, formulanya adalah ya, subjek plus connector merangkap subjek plus verb atau subjek plus verb plus connector merangkap subjek dan verb, di mana subjek plus verb adalah man clause, sedangkan CSV adalah adjective clause. Ya, klausa kata sifat yang memberi keterangan subjek atau objek kalimat. Kita lanjut dengan adjective connectors yang berperan ganda sebagai verb. Kita menyebutnya C_S. Ya. Oke, apa saja adjective connectornya yang berperan ganda ini? Jika merujuk kepada orang, maka konektornya adalah that dan who, sedangkan jika merujuk kepada benda, maka konektornya adalah that atau which. Ya, kita latihan identifikasi. Kalimat yang pertama, the athlete posted the photos that show his golden era. Kita punya di sini yang mana subjeknya? Oke, the athlete. Nah, ini subjek. Ya,
Kemudian posted adalah verb. Ada adjective clause that show his golden era. That adalah connector, merangkap subjek. Kemudian show adalah verb-nya. Ya. Kalimat kedua. The neighbors reported the man who tried to break into the house. Ada subjek yaitu the neighbors. Ya, subjek. Kemudian reported, verb, ya, CSP-nya. Who tried to break into the house? Adjective clause terdiri dari who, connector, merangkap subjek, dan tried, verb. Oke. Bagaimana dengan kalimat ketiga? Anyone who wants to get promoted has to show good performance. Ada subjek yaitu anyone. Oke. Apa verb untuk anyone? Ya, has to show. Oke. Anyone subject. Anyone has to show good performance. Lalu ada adjective clause who wants to get promoted. Ada who sebagai konektor merangkap subjek dan wants sebagai verb. Oke. Itu kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat. The book which really changed my worldview is The Secret by Rhonda Byrne. We have the subject. What is that? Okay, the book. Ini adalah subjek. Kemudian verb bagi the book adalah is. Okay. Nah, kemudian adjective clause-nya which really changed my worldview terdiri dari which, that is connector, which is also subject. And then the verb, yeah, change. Fine. Right, that is how we do the identification. Yeah. Let's go on. Kita lihat problem-problem yang biasa muncul pada soal TOEFL berkenaan dengan pola kalimat 4B. Yang pertama, blah 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 that unleashes earthquakes are the same ones that build mountains. That unleashes earthquakes ini adalah adjective clause-nya. Tidak ada masalah di sini, that-nya merangkap subjek. Analisisnya verb. Kemudian di sini ada verb are. So, yang kita perlukan adalah subjek. Nah, kita lihat opsinya. Opsi A, the forces are. The forces adalah subjek. Sedangkan are adalah verb. Nah, bukan ini yang kita perlukan karena kita hanya memerlukan subjek. B, the forces that are. Kita punya the forces subjek, kemudian that connector merangkap subjek, kemudian ada verb. Nah, ini jauh lebih banyak. Padahal yang kita hanya memerlukan satu. Yang ketiga, opsi C, the forces. Ya. Ini adalah subjek. So, this is the answer for TOEFL problem 1. Ya, inilah jawabannya.
Opsi D pasti tidak mungkin karena ada because, ya, because adalah konektor pada pola kalimat yang lain. Ya, oke, the process adalah subject. Tidak mungkin. So, what is the problem identity here? No subject in the main clause. Let's go on to the problem number 2. About 3/4 of the books in the United States, blah, 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 by publishers which are located in the university. Kita lihat di sini, which are located in the New York City. Ini sudah tidak ada masalah. CSP, which is CS, are located adalah B. So, what we need? Kita lihat dulu. About 3/4 of the books. Ini adalah subject. So, it means we need a verb. Yang kita perlukan adalah sebuah kata kerja. Kita lihat opsinya. To be put out. To be put out. To be put out. Ya, subjek tidak bisa diikuti oleh to infinitive. Ya, ini ada to, tidak bisa. Oke. Dan be or put out. Nah, ini adalah verb tapi kerja pasif. Ya, this is the verb. So, B is the answer. Sudah ketemu. Opsi C pasti tidak mungkin. Di sini ada konektor merangkap subjek. Ya, put out. Outputnya jauh lebih banyak dari yang kita perlukan, dan D juga tidak mungkin ada participle being. So, the problem is no verb in the main clause. Tidak ada kata kerja pada induk kalimat. Problem number 3. Linking fault, blah, 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 after former President Abraham Lincoln was a successful rock band in the early 2000s. Kita punya linking fault subject. Ada verbnya kah? Yes. Was. Nah, ini adalah verb. So, berarti belum ada adjective clause-nya, belum lengkap, belum ada unsur CSP. Ya. Oke, kita lihat opsi A. Whose name? Whose connector? Ya, kalau Anda lihat video sebelumnya ada tentang name adalah bukan ini. Which was name, which connector merangkap subjek, kemudian was name adalah verb. So this is what we need. Option B. Option D tidak mungkin, the name of ini subjek saja. Opsi D as a name. Lagi ini ada S. Ini adalah konektor subjek. Okay. So again, the problem here is no CSP in the sentence. Tidak ada konektor subjek verb pada kalimat ini. Ya. Okay, problem 4. The Silk Road is often described mistakenly as a route blah 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 was taken by ship traders crossing Central Asia. Kita punya the Silk Road subject is often described verb was
taken adalah verb. So we haven't had CS. Ya, belum ada konektor merangkap subjek. Oke, lihat opsinya. Opsi A, where. Where itu konektor yang tidak pernah bisa merangkap subjek. Dan itu. Opsi D, to which. Ada to-nya. Tidak mungkin juga. B, that was. Di sini ada ya, konektor merangkap subjek. Tapi ada was, ada verbnya. Padahal kita hanya perlu CS. So, not that one. This is the answer. Yeah. Which. Okay. Again, the problem identified here is no CS in the adjective clause CSV. Yeah. So, problem 5. Origami is an art of folding paper. Origami pasti subjek is pasti verb. Okay, which pasti konektor merangkap subjek. Yeah. So what we need here is a verb. Opsi A is use, langsung ketemu, is use adalah verb. Yeah. So option A is absolutely the answer. Opsi B, that was used. Nah, di sini ada si S. Tidak mungkin ini, ya, meskipun kalau Anda ketemu sebenarnya Anda tidak perlu bahas ini, tapi karena ini adalah proses pembelajaran, kita bahas. See, the use of ini adalah noun, ya, juga, kemudian yang dia adalah for use. For adalah preposisi atau kata depan, ya mungkin jadi verb. Okay, so the problem identified here is no verb in the adjective clause. Pada CSV-nya tidak ada unsur verb. Fine. Oke, sobat, itulah yang kita bisa bahas tentang bagian kedua atau part 2 dari sentences with adjective clauses. Kita akan jumpa lagi di video ke-7, di mana kita akan membahas sentences with participle. Di mana di saluran yang sama, Mr. B channel. So, thank you very much for being with me. Thank you for watching this video. See you in the next video. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum.